Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Retnawatul Hanifah dengan NPM 234111024, kelas manajemen 23C. Nah, pada video kali ini saya akan menampilkan video AI itu tentang terkait fungsi pajak. Oke, langsung aja kita lihat videonya. Kita mulai. Fungsi pertama adalah fungsi anggaran atau budgetier. Pajak menjadi sumber pendapatan utama negara untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, mulai dari pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, subsidi, hingga gaji pegawai negeri. Melalui fungsi ini, pemerintah dapat menjalankan program-program nasional agar ekonomi tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Fungsi kedua adalah fungsi mengatur atau reguleran. Melalui kebijakan pajak, pemerintah dapat mengarahkan perilaku masyarakat dan dunia usaha. Contohnya, pajak tinggi untuk rokok dan minuman beralkohol untuk mengurangi konsumsi, pemberian insentif pajak untuk industri ramah lingkungan atau UMKM, pengurangan pajak untuk kendaraan listrik agar masyarakat beralih ke energi yang lebih bersih. Jadi, pajak bukan hanya soal pemasukan negara, tapi juga alat untuk menciptakan perubahan yang positif dalam ekonomi dan sosial. Selanjutnya ada fungsi stabilitas. Melalui pajak, pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi. Saat inflasi tinggi, pemerintah bisa menaikkan pajak agar daya beli terkendali. Saat ekonomi melemah, pajak dapat diturunkan atau diberikan insentif agar masyarakat mau berbelanja dan perusahaan tetap produktif. Inilah cara negara menyeimbangkan kondisi ekonomi agar tetap sehat. Fungsi terakhir adalah redistribusi pendapatan. Pajak digunakan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi melalui program-program bantuan sosial, subsidi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial lainnya. Dengan begitu, pemerataan kesejahteraan dapat tercapai. Jadi, ada 4 fungsi utama pajak: anggaran, mengatur, stabilitas, dan redistribusi pendapatan. Pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga kontribusi penting untuk kemajuan negara. Di era modern saat ini, fungsi pajak tidak hanya berhenti pada 4 fungsi utama tadi. Pajak juga memiliki fungsi adaptif dalam mengikuti perkembangan ekonomi digital. Misalnya, pajak kini diterapkan pada transaksi e-commerce, layanan digital, dan ekonomi kreator. Sampai jumpa di materi berikutnya. Nah, itu dia tadi video cuplikan dari materi fungsi pajak. Oke guys, see you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.